Menjalani karir sebagai seorang biduan dangdut bukan hal yang mudah, apalagi di tengah persaingan job di ibu kota, lingkup panggung dangdut yang identik dengan hiburan malam tidak bisa dielakkan dengan banyaknya modus-modus dari para lelaki hidung belang yang selalu menganggap rendah profesi biduan dangdut. Dan hal itulah yang kini dirasakan oleh May Rihanna, seorang biduan dangdut yang sudah lama malang melintang berkarir di daerah. Kini harus merasakan kerasnya berkarir di Jakarta. Tidak hanya syarat sensasi, jika ingin menjaga eksistensi, tawaran kencan semalam dari para lelaki hidung belang nyatanya selalu datang untuk pertaruhan mencari job panggung ke panggung. Lantas, seperti apa May Rihanna menyikapi hal tersebut? Dan seperti apa pula curhatnya sejauh ini menapaki karirnya sebagai penyanyi dangdut di Jakarta? Udah apa ya, udah berkarir di sini selama 5 bulan lah ya, tapi pas 5 bulan itu aku ditawarin kencan, diajak ke Singapura gitu, mau nggak kamu, mau dikasih 50 juta gitu. Tapi aku nggak kepikiran ke situ karena masih merasa takut tadi kan. Aku pengen jalanin tuh yang lurus-lurus aja, nggak mau yang kayak gitu. Makanya sekarang alurnya tuh ngikut aja seperti biasa gitu, nggak mau terlalu mengejar dunia banget gitu. Karena aku ngerasa aku sudah punya semuanya gitu, jadi nggak perlu aku kejar-kejar juga. Mau apa, mau harta gitu. Karena kita di dunia ini cuma sementara dan juga dunia ini bercanda gitu. Yang serius itu cuma kematian doang. Cuma kematian doang yang serius gitu. Jadi aku nggak terlalu terpikat dengan rayuan laki-laki yang seperti itu. Mungkin ya mereka udah terbiasa seperti itu. Jadi tanggapan aku sih ya itu pribadi mereka ya, hak mereka. Kalau aku sih nggak bisa berkomentar karena kita nggak tahu sifat manusia itu kan berbeda-beda kan. Ada yang menempuh jalan yang singkat supaya cepat kaya, supaya cepat terkenal. Ada yang menempuh jalan singkat, mau seperti itu. Kalau aku enggak. Alhamdulillah selama aku di Jakarta jalan aku lurus, bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus membantu untuk sukses, walaupun dalam keadaan suksesnya aku itu merangkak dari nol banget gitu. Waktu itu dibilang begini, mau bikin lagu nggak? Kamu punya uang nggak? Berapa emang bikin lagu ya? Punya uang nggak kamu 50 juta gitu, bisa bikin lagu langsung. Akhirnya untung juga aku belum sempat bikin lagu sama dia, ketemu sama Mila itu tadi. Akhirnya diajaklah, dikenalin lah sama Bang Sutupranto, dikasih lagu lah, nongol lagi lagunya aku itu. Tapi belum sempat ngasih uang ke dia gitu. Sempat hampir ketipu ya berarti ya? Hampir ketipu. Makanya hidup di Jakarta tuh keras banget kan, kita kan nggak tahu ya. Oh itu di situ tuh aku galau banget, kayak gimana ini jalan hidup aku di Jakarta ya gimana nih. Sedangkan aku tuh nggak tahu jalannya di mana gitu. Teman-teman juga nggak punya gitu. Cuman alhamdulillah karena kita ngerasa nggak pernah jahat sama orang ya, jadi kita tuh selalu dipertemukan dengan orang yang baik gitu. Itu ceritanya di Jakarta keras banget ya, maksudnya tuh keras banget tuh, persaingannya tuh keras. Lagian juga kan aku merasa umur udah dewasa ya, udah nggak bisa lagi kayak nggak bisa bersaing lagi di sini gitu kan, karena saingan aku tuh umurnya muda-muda semua. Tapi aku positif aja karena dunia ini cuman permainan yang bercanda itu cuma kematian doang. Jadi aku ngalir aja seperti biasa, kayak ya udahlah jalanin aja. Kalau misalnya memang ada rezekinya di situ ya bersyukur, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya kita ngalir aja kayak biasa gitu. Enggak juga terlalu mengejar untuk mencari materi juga. Karena enggak ada, satu di posisi lain aku enggak punya anak. Yang ada tuh cuma orang tua aja gitu. Jadi untuk menghidupi orang tua aja gitu, enggak ada kayak orang ngejar materi banget gitu, enggak. Karena aku juga udah punya semuanya materi di Lubuk Linggau gitu. Maksudnya tuh punya rumah udah punya, mobil udah punya gitu. Jadi di sini tuh ngalir aja, cuman pengen memperluas jaringan aja.
Tidak hanya artis dengan nama-nama baru, bentuk pelecehan hingga tawaran-tawaran menggiurkan dari pria hidung belang nyatanya juga banyak dialami oleh para biduan dangdut yang sudah mempunyai nama besar. Dan kejadian itulah yang sempat menerpa aktris dangdut seperti Dewi Persik yang pernah dilecehkan saat turun dari panggung, hingga Cita Citata, Inul Daratista, Siti Badriah, serta Zaskia Gotik yang sempat bersedih hati lantaran pernah mendapatkan perlakuan serupa ketika manggung. Bahkan yang belum lama ini terjadi, pedangdut sekaligus DJ tersohor Dinar Candy juga sampai ditawar untuk melakoni sebuah hubungan settingan menjadi pelakor oleh beberapa pengusaha, hingga ditawar miliaran rupiah hanya demi publisitas sang pengusaha. Lantas, seperti apa curhat Zaskia Gotik dan Dinar Candy yang pernah menjadi korban lelaki hidung belang di balik pesonanya sebagai seorang pedangdut? Penyanyi dangdut kan kebanyakan gitu ya, suka dilecehin gitu dengan saweran-saweran yang nggak seberapa itu, 2.000, 1.000, tapi dia maunya yang kemana-mana. Nah itu pernah aku alami gitu, tapi ya itulah hidup gitu loh, itulah perjalanan orang mau sukses gitu. Terus aku pernah dilecehkan, dia nyanyi mau megang-megang apa gitu ya, terus aku nangis, aku balik ke rumah gitu, nggak mau nyanyi lagi. Ya itu yuk lika-liku kita mau sukses gitu. Trauma sih enggak ya, cuma kayak nangis gitu, kayak udah nggak mau nyanyi lagi gitu ya, nggak mau nyanyi lagi pada detik itu juga gitu, aku mau pulang gitu. Tapi ya udah, besoknya ada job lagi, karena kalau nggak nyanyi saya kan mau makan dari mana gitu kan, karena ya aku dari kecil memang udah mandiri gitu, kerja juga sendiri, nggak pernah diantar sama orang tua gitu. Oh iya, itu ada yang ngajak settingan. Sebenarnya itu kalau yang ngajak settingan ke aku tuh banyak banget loh pengusaha dari luar kota gara-gara kasus ini. Kayak misalkan, ih mau dong naikin perusahaan aku, Dinar bisa nggak ya dibayar? Misalkan ada yang nitipin ke videografer aku, ke si asisten aku. Ada juga dari orang lain kayak, berapa sih kalau settingan kayak gitu? Disangka settingan aku kayak gitu. Ini kan kasusnya memang beneran terjadi. Kalau settingan kan kelihatan pasti kayak gitu. Kalau ini kan memang ada pihak lawan ya kayak gitu. Kayak, bisa nggak sih Dinar kayak pura-pura jadi pacar, kayak dibayar berapa coba gitu. Maksudnya biar ninggalin kasus ini, biar ke dia. Ya nggak bisa gitu juga, nggak segampang itu. Malah yang ada kan takutnya aku disangka playgirl lah, tukang main cowok lah, apalah gitu kan. Kasus ini juga menurut aku sih udah berat buat aku gitu. Jadi aku nggak main-main kesana. Kalau mau ngasih kerjaan, undang aku sebagai DJ atau sebagai apa gitu kesana, atau suruh nyanyi lah, bisa lah, nyanyi dipaksain gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau buat settingan enggak lah. Aku nggak tahu ya, digiring opini gosip katanya aku dikasih sama pengusaha Jambi. Ini selain dari Apek ya. Aku memang ada teman pengusaha Jambi, tapi dia pacarnya artis teman aku. Ya nggak harus disebutin kayak gitu. Nah, aku jadi mereka itu pernah ngundang aku nge-DJ juga acara ulang tahunnya artis ini. Aku nge-DJ dan dibayar memang profesional. Dan memang si pengusahanya suka curhat tentang pacarnya gini-gini. Oh iya kayak gitu. Cuman kalau nyampe dia ngasih mobil tuh nggak mungkin, karena aku deket banget sama temen cewek artis ini. Dan kayak misalkan mereka ada masalah atau apa, curhatnya ke aku, jadi temen deket gitu.